Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya, ya, mungkin udah beberapa bulan yang lalu, saya akan pernah membahas dan membandingkan beberapa merek kabel, ya, dan pada akhirnya memang terbukti bahwa kabel-kabel yang mereknya terkenal dan disukai oleh masyarakat, biasanya itu memang kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Nah, karena kualitasnya lebih bagus, wajar kalau kemudian harganya juga lebih tinggi, ya, kawan-kawan. Nah, jadi ini jadi pelajaran juga bagi kita, ya, kawan-kawan, bahwa kadang-kadang, ya, beberapa merek yang nggak terkenal, ya, kawan-kawan, itu mereka menjual kabel mereka dengan harga murah, ya, padahal speknya sama. Contoh, ya, seperti misalkan kayak kabel ini kabel adalah 1,5 mm persegi, gitu ya. Nah, kabel 1,5, ya, harga yang isi 2 core, ya, kan, yang isi 2, yang tipe NYM, itu kan pasarannya itu sekitar antara 400 sampai 500 ribu per 50 meter, gitu ya. Nah, kalau ada yang menjual di bawah harga 200 ribu, maka kita patut untuk mencurigai apakah ini kabel memang murah dan kualitas bagus, ataukah kualitasnya yang buruk. Jadi kualitas buruk itu bisa berbagai macam, ya, kawan. Bisa ukuran kabelnya sendiri itu kecil, ya. Bisa juga material kabelnya yang bukan tembaga, ya. Karena kabel itu ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari tembaga, ya, kawan. Jadi hati-hati, gitu ya. Nah, masing-masing punya kegunaannya, tapi yang jelas yang bahan aluminium pastinya lebih murah, ya. Nah, meskipun, ya, kawan, di sini ada tulisannya 1,5, ya, kita juga nggak bisa percaya 100% pada tulisan tersebut. Jadi kalau kawan-kawan nggak yakin dan tidak tahu caranya, ya beli aja yang mereknya terkenal, ya, kawan-kawan. Tanya sama orang-orang tukang listrik biasanya, gitu. Atau tonton video saya sebelumnya, ya, silakan lihat di video saya sebelumnya. Nah, dalam video kali ini, ya, kawan-kawan, saya menerima tantangan sebuah merek, ya. Terus terang gini, ya, kawan-kawan, saya bekerja itu bukan di bidang kelistrikan, sehingga saya tidak mengetahui semua jenis atau semua merek kabel yang beredar di Indonesia, gitu ya. Saya tahu beberapa merek tertentu, ya, seperti Supreme kayak gitu, karena saya dulu pernah mengerjakan mesin di pabrik mereka, gitu. Sehingga saya tahu, saya tahu pabriknya, kemudian saya tahu dia produknya dijual di toko-toko, gitu. Akhirnya saya kalau beli itu biasanya menjadi salah satu patokan saya kalau ada, ya. Nah, kemudian saya mendapatkan challenge, ya, dari merek Voxel, kan. Nah, bagi kawan-kawan yang bekerja di bisnis perlistrikan, ya, atau menjadi tukang listrik atau instalator listrik, ya, ataupun engineer kelistrikan, mungkin kawan-kawan sudah biasa mendengar merek Voxel ini, ya. Nah, saya sendiri, seperti saya bilang, saya bukan bekerja di bidang kelistrikan, sehingga saya baru tahu ini, ya, ada merek Voxel ini. Jadi waktu saya dapat challenge untuk membuktikan kualitas dari kabel ini, saya sempat bertanya kepada produsennya, "Pak, saya hanya mau mereview produk yang bagus, ya. Jadi saya nggak mau mengecewakan penonton dengan mengatakan kabel yang nggak bagus kok dibilang bagus, gitu ya. Jadi kalau memang mau mengirim dan mau saya review dan mau saya tayangkan di channel saya, maka kabelnya harus bagus, gitu ya." Nah, jadi produsennya kemudian ngasih tahu bahwa Voxel ini sebetulnya produk atau merek yang udah cukup lama, ya, kan. Kemudian saya dikasih tahu websitenya, lalu saya lihat di websitenya, ternyata memang kita bisa lihat di HP, ya, kan, voxel.com, gitu ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi, kawan-kawan bisa ngeceknya, ya. Atau nanti saya tampilkan di layar lah linknya, ya. Nah, saya cek di sana ternyata benar, ya, merek Voxel ini ternyata cukup senior, gitu. Saya aja, ya, karena tidak di bidang kelistrikan, maka saya juga baru tahu sekarang, ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan adalah saya ingin membuktikan apakah benar kabel Voxel ini kualitasnya memang sebagus yang dijanjikan kepada saya, ya, kan. Nah, di sini nanti saya akan mengambil satu
satu kawat ya. Jadi ini adalah tipe NYM 2 kali 1,5 mm persegi ya kawan. Apa artinya NYM? Jadi NYM ini kabel yang isinya single ya kawan, atau tunggal gitu. Jadi nanti kalau dibuka ya, nanti pasti saya perlihatkan. Tapi apa sih artinya NYM 2 kali 1,5 mm persegi? Jadi seperti ini kawan. Ini kabel kalau kita buka ya, misalkan ini isolasi luarnya ya kawan. Di dalam nanti akan ada isolasi dalamnya lagi. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya kawan. Nah, ini masih isolasi ya kawan. Jadi nanti kawatnya baru di sini. Nah, ini dia kawatnya ya. Jadi isolasinya ada double ya kawan. Isolasi yang pertama ini, lalu isolasi yang luarnya lagi ya. Nah, NYM itu kabelnya itu seperti kawat single seperti ini ya. Apa artinya kalau ada tulisan 2 kali 1,5 mm persegi ya. Ini artinya adalah isi kabel ini ya, isi kabel ini ada 2 kawat seperti ini kawan. Kemudian satu kawatnya itu luasannya ya, ini kawat ya. Kawat itu kan seperti buletan gitu ya kawan. Nah, kalau saya perbesar ya, kalau saya perbesar, nah kawat itu seperti ini ya kawan. Jadi seperti batangan gitu. Nah, luasan ini kalau diukur itu harusnya mendapatkan nilai 1,5 milimeter persegi ya. Nah, milimeter persegi ini adalah satuan luasan ya kawan. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh itu diameternya 1,5, bukan kawan. Jadi yang benar ini adalah luasan dari ini adalah 1,5 mm persegi. Kalau diukur diameternya ini ya, dari sini ke sini, itu hasilnya bukan 1,5 mm, bukan ya kawan, bukan seperti ini ya. Jadi ini banyak orang yang salah kaprah dengan cara mengidentifikasi kabel ya kawan. Ya, mudah-mudahan dari sini kawan-kawan bisa memahami apa maksud dari 1,5 mm ini ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan ya kawan? Kita akan membuktikan apakah luasan ini yang dimiliki oleh kabel ini benar-benar 1,5 mm persegi gitu ya. Nah, saya bisa melakukan pengukuran ini dengan 2 hal ya kawan. Yang pertama, saya bisa mengukur diameternya lalu menghitung luasannya ya. Bagaimana caranya Pak? Ingat bagaimana cara menghitung luas lingkaran ya kawan. Semudah itu. Dapatkan diameternya lalu dengan rumus yang kita ketahui, maka kita bisa menghitung luasannya. Nah, kemudian cara kedua itu dengan cara menimbang. Loh, ngukur luas kok dengan timbangan. Nah, disinilah dibutuhkan suatu kecerdasan ya kawan. Sebetulnya sih nggak cerdas-cerdas amat ya. Kita waktu SMP dulu pun udah diajarin, yaitu dengan menggunakan prinsip Archimedes ya. Yaitu apa? Dengan mengetahui bahwa massa jenis tembaga adalah 8,96 gram per centimeter kubik ya, maka kita nanti dengan menimbang ini, maka kita bisa menghitung luasan penampang kabel ini ya kawan. Bagaimana caranya? Nah, kedua cara tersebut akan saya lakukan di video ini ya kawan. Nah, dari mana kita tahu massa jenis tembaga? Ini sudah diukur oleh para ahli ya kawan. Jadi kalau kawan-kawan pengen tahu bagaimana cara mengukur massa jenisnya, ya silakan browsing ya. Atau kalau penasaran suatu saat kita akan bahas, tulis di kolom komentar, Pak, bagaimana cara mengukur massa jenisnya? Tulis di kolom komentar, nanti kita akan membahasnya di lain waktu. Gitu ya. Baik, saya akan memotong ini sepanjang 40 cm. Baiklah, di sini saya akan memotong kabel ini sepanjang, tadi saya bilang 40 cm. Baik, ini
sudah terpotong. Terus kita akan ukur 40 cm sampai segini. Ini ada tandanya ya kanan. Ini 40 cm. Kita akan kupas dulu. Ini kalau dari sisi kekuatan isolasi ini lumayan ya, karena ini saya ngomong apa adanya ya, nggak lebih-lebihkan. Saya juga nggak dibayar di sini. Nanti kalau jelek saya kasih tahu kan ya. Cukup alot juga. Alot itu artinya kuat kawan-kawan. Ada kawan-kawan yang mungkin yang suka yang gamoh ya, yang suka yang gampang gitu ya. Ya terserah kawan-kawan. Kalau gampang ditarik, gampang dirobek, itu artinya ya berarti bahannya kurang kuat gitu loh kan. Ya tapi terserah, masing-masing orang punya preferensi ya, punya kesukaan, punya apa, yaitu kesukaan masing-masing. Oke, kalau kawan-kawan ngupas kabel itu biasanya memang ada tepungnya kawan. Jadi tepung ini bukan kebetulan ya kawan. Memang di proses pemasangan atau produksi kabel yang berisolasi itu memang diberi tepung ya. Saya nggak tahu ini tepung apa, apakah tepung terigu. Kawan-kawan yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Nah ini 40 mm, tepatnya ada di sini, maka saya akan memotongnya di sini ya. Oke, sebuah lagu bukannya. Mari kita buktikan. Ini tadi kita udah potong 40 cm, kita akan ukur sekali lagi 0 sampai 40. Oke. Baik kawan-kawan, sekarang tiba waktunya pengukuran ya. Jadi saya akan mengukur menggunakan kaliper. Oke, ini cukupan. Ini berdasarkan pengukuran ya kawan. Ini menghasilkan ya 1,4 kurang 1,3. Oke, saya tuliskan aja 1,35 mm. Baik, nanti ini akan kita jadikan dasar perhitungan ya kawan-kawan. Ikuti nanti di papan tulis, kita akan menghitungnya. Nah, kenapa saya tidak mempercayai pengukuran diameter ya kawan-kawan? Karena namanya kawat ya, kita tidak bisa memastikan apakah kawat ini benar-benar
bundar ininya, penampangnya ya, apakah benar-benar lingkaran sempurna ya, sehingga kalau dia bentuknya oval tentu pengukuran kita menjadi tidak akurat ya kan. Makanya saya akan menimbangnya, karena timbangan ini ya tidak peduli dia mau kotak mau bulat ya, tapi luasan penampang tetaplah luasan penampang ya. Baik, oke, satuannya kita udah set gram, lalu kita akan timbang. Oke, beratnya 5,25 gram. Baik, itu tadi hasil pengukuran kita ya kawan. Diameternya kita udah ukur yaitu 1,35 mm ya. Nah, kawan-kawan yang tadi nggak dengerin cerita saya pasti ada yang protes. Loh, kok cuma 135, bukannya harusnya 1,5 gitu. Tenang, tenang. Nanti kita akan hitung luasannya ya, kawan-kawan. Sekali lagi, yang kita cari adalah luasannya ya. 1,5 ini adalah luasan penampang, bukan diameter. Makanya tulisannya di situ itu milimeter persegi ya, kawan-kawan, bukan milimeter gitu aja. Harus dipahami itu. Baik, kemudian pengukuran berikutnya adalah beratnya ya, atau masanya sebetulnya. Massa atau beratnya itu 5,25 gram. Nah, bagaimana 5,25 gram ini kemudian bisa menjadi milimeter persegi? Nanti kita akan hitung bersama-sama. Oke, sekarang kita akan hitung berdasarkan diameternya dulu. Oke, siapa yang masih ingat cara menghitung luas lingkaran ya? Jadi ini diameternya, kemudian luas lingkarannya itu ya area sini nih ya kan, dalamnya ini. Jadi luas lingkaran atau A atau area gitu ya, sama dengan apa? 1/4 pi d kuadrat. Nah, seperti ini ya kanan. Nah, kemudian sini sama dengan 1/4 kali pi adalah 3,14, d kuadrat itu adalah ya kali 1,35 kuadrat ya. Oke, kita akan hitung pakai kalkulator ya kanan. 1,35 kali 1,35. Oke, hasilnya adalah ini, saya akan tuliskan ulang ya kawan. 1/4 kali 3,14 kali 1,8225. Oke, hasilnya adalah kali 3,14 sama dengan dibagi 4. Oke, hasilnya adalah 1,43 milimeter persegi ya. Di sini udah milimeter persegi ya kawan. Tadi diameter di sini ini masih milimeter, tapi karena pangkat 2 maka milimeternya pangkat 2 juga. Ini hasilnya ya kawan. Jadi kalau dibilang apakah tulisan tadi sesuai dengan hasil pengukuran, sejauh ini hasilnya tidak jauh berbeda ya kawan. Kalau yang merek-merek murahan itu jauh banget ya kawan. Ada yang cuman 1,0 gitu ya, ada yang malah kurang dari 1. Jadi kalau ini 1,43 itu masih plus minus ya, atau boleh dibilang kalau ini minus, masih di bawah minus 10%. Jadi bagi saya sih masih bisa diterima gitu ya. Oke, sekarang ya ini kan masih pengukuran atau penghitungan luas berdasarkan pengukuran diameter ya. Sekarang bagaimana kalau berdasarkan penimbangan ya kawan. Baik, sekarang saya akan hapuskan ini dulu. Oke, angkanya kita akan
tuliskan di sini ya kawan. Ternyata ya tulisannya 1,5, ternyata hasilnya adalah 1,43. Tidak beda jauh gitu ya. Terserah kalian ya kawan-kawan. Ini saya hanya menyajikan data ya. Terserah kalian suka dengan ini atau tidak. Kalian lebih suka merek lain terserah, atau merek Voxel ini ya terserah. Saya hanya menyajikan data. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yang metode kedua, yaitu dengan berat ya. Nah, ini ada yang minta dijelaskan pelan-pelan. Baik, kita akan menghitungnya pelan-pelan ya kawan. Sekarang kita akan menggunakan metode kedua, yaitu dengan mempertimbangkan hasil penimbangan tadi ya kawan. Yang mana ini kawat tembaga ini tadi beratnya adalah 5,25 gram. Yang mana tadi saya udah kasih tahu bahwa panjangnya adalah 40 cm ya kawan. Jadi kalau kawan-kawan agar lebih jelas ya, saya tuliskan dulu bahwa bagaimana sih volume itu. Ingat-ingat ya kawan-kawan, volume tabung ya, ingat ya dulu ya, volume tabung. Volume tabung adalah panjang ini L ya, kali luasan di sini ini A ya kawan-kawan. Nah, kemudian nanti dari panjang kali luas, maka kita akan mendapatkan apa namanya? Volume ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ingat kembali bahwa volume itu rumusannya adalah panjang kali luas ya kawan-kawan. Nah, saya nggak akan mengajarkan lebih jauh lagi, cukup saya ingatkan aja rumusnya seperti itu. Baik, sekarang ya panjang kita tahu ya. A ini luasan kita cari gitu ya. Volume, nah bagaimana kita mengetahui volume ya? Nah, kita bisa mengetahui volume dari mempertimbangkan berat dan massa jenis ini ya. Bagaimana caranya? Di sini caranya ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan perhatikan, di sini ada satuan volume, terus di sini ada satuan berat. Maka caranya itu 1 per rho ya. Maka nanti satuannya akan menjadi ya gram per sentimeter kubik. Nah, seperti ini ya kawan. Ini cara udah di bangku kuliah baru diajarin seperti ini ya kawan. Kemudian kita akan kalikan ya dengan gram untuk menghilangkan gram ini ya. Maka kita akan kalikan dengan 5,25 gram. Ya, ini per 1 kawan ya. Kalau boleh diuraikan secara pecahan ya. Perhatikan bahwa di sini ada gram, di sini juga ada gram, maka ini bisa kita coret seperti ini ya. Kemudian di sini rho nilainya adalah, saya tuliskan ulang ya, nilainya adalah 8,96. Nah, satuannya sekarang tinggal di atas ya kawan, sentimeter kubik, kemudian kali 5,25 per 1. Perhatikan bahwa 1 ini tidak perlu dipikirkan ya kawan. Maka ini akan menjadi sama dengan ya 5,25 per ya, atau dibagi 8,96. Oke, saya akan hitung menggunakan kalkulator. Baik, hasilnya adalah 0,5859375. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Baik, sekarang kita udah punya volume ya kawan. Perhatikan tuh, kita udah punya volume ya. Yang kita belum punya ya, dan kita cari adalah A gitu ya. Jadi volume kita tahu ya. Bagaimana rumus A ini? Perhatikan ya kawan, kalau kita mencari A, maka L ini bisa pindah ke ruas kiri ya. Ingat matematika ya. Kalau L pindah ke ruas kiri, maka V menjadi V per L ya. Ini V kita udah punya. Kemudian L-nya berapa tadi? 40 cm. Ini jadi per ya kawan, ini saya hilangin ya biar nggak bingungin. Oke.
Sekarang kalau kita hitung dibagi 40, maka hasilnya adalah 0,01464375. Ingat satuannya ya kawan, ini sentimeter pangkat 3, di sini sentimeter pangkat 1, maka ini bisa saya coret, lalu di sini 3-nya diganti 2 ya, karena pangkatnya itu dikurangkan ya kalau dibagi seperti itu ya kawan. Ingat ya, atau dulu SD atau SMP ya kawan. Nah seperti itu. Nah sekarang satuannya menjadi sentimeter persegi ya. Nah ini dia hasilnya kawan. Baik, sekarang kita udah dapatkan luasannya ya kawan. Loh Pak, kok enggak mendekati 1,5, kok 0,014 sekian-sekian gitu ya. Ingat kawan-kawan, ini kan sentimeter kuadrat ya. Kalau kita jadikan milimeter kuadrat, ini bukan dibagi ya, saya taruh di bawahnya aja ya. Maka ini harus dikalikan 100. Ingat ya. Kalau ini dikalikan 100, maka komanya akan mundur 2 ya kawan, maka dia akan menjadi 1,4648 dan seterusnya ya. Nah, kenapa saya ngomong dan seterusnya, saya hentikan di sini aja karena apa? Yang kita cari ini kan angka-angka di sininya ya kawan. Jadi kalau di sini mau kita bulatkan ya, 48 di sini, ini 8 itu yang di belakang koma itu bisa kita bulatkan ke depannya kan. Kalau ini kita bulatkan ya bisa menjadi 5 ya, 4 ini. Ya seperti itu ya kan. Atau kalau ini kita bulatkan ke depan ya, 5 kalau dibulatkan kan ke atas ya. Kalau kita bulatkan ke atas, maka di sini 46-nya menjadi 7. Ya ini ya untuk penyederhanaan ya kan. Nah ternyata ya metode penimbangan ini tadi menghasilkan ya, luasan 1,47 mm persegi. Baiklah, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya kawan. Ternyata apa yang dituliskan pada spek kabel Voxel di sini tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran kita ya kawan. Dari dua metode ini sebetulnya saya sendiri lebih yakin dengan pengukuran yang menggunakan berat atau timbangan tadi ya kawan. Kenapa? Karena ya meskipun cukup akurat dengan menggunakan ini ya. Yang pertama tadi ya saya katakan bahwa diameter kawat itu belum tentu benar-benar lingkaran sempurna ya kawan. Karena bisa aja ada oval sedikit aja udah mempengaruhi hasil ya. Kemudian yang kedua adalah cara penggunaan dari ini jangka sorong atau vernier caliper ini juga dipengaruhi oleh tekanan tangan kita. Kalau kita terlalu menekan maka hasilnya akan terlalu kecil, kalau kurang maka hasilnya akan lebih besar ya. Sehingga saya lebih percaya pada timbangan karena tidak ada intervensi tangan saya ya. Saya cukup letakkan lalu membaca hasilnya, sehingga saya lebih mempercayai keakuratan atau akurasi dari timbangan ya. Nah hasilnya yang timbangan tadi itu 1,47 ya, yang mana sangat dekat dengan angka 1,5 ya, sehingga ya kita nyatakan bisa diterima atau acceptable ya kawan. Sehingga dengan demikian saya sih bisa memberikan rekomendasi kepada kawan-kawan kalau ingin membuat instalasi kabel ya untuk proyek ataupun di rumah, maka kabel Voxel ini layak menjadi pilihan gitu ya. Yang pertama karena latar belakang dari Voxel sendiri sudah established atau sudah berdiri cukup lama, sehingga menurut saya mereka pasti banyak pengalaman gitu ya kan. Kalau mereka kualitasnya kurang bagus, saya yakin akan ditinggalkan pelanggannya sejak ya bertahun-tahun yang lalu ya. Nyatanya mereka udah puluhan tahun ya, sejak tahun 71 ya. Kemudian yang berikutnya mereka juga udah menjadi perusahaan terbuka ya, yang mana menjual sahamnya ke umum ya kawan. Sehingga biasanya ya yang
perusahaan-perusahaan yang manufacturing kayak gitu yang terbuka itu ya kualitasnya harus terjaga, karena apa? Kalau kepercayaan publik kurang ya bisa jatuh ini harga sahamnya ya kawan. Baik, jadi seperti itu. Mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bisa memberikan kawan-kawan referensi baru memilih kabel atau membeli kabel yang bagus ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.